Apa jadinya kalau ternyata segitiga Bermuda nggak semistis yang kita kira selama ini? Gimana jadinya kalau ternyata selama ini ada sebuah pihak yang memang mau kita terus percaya kalau segitiga Bermuda itu benar-benar mistis? Dan gimana kalau ternyata selama ini kita dibohongin oleh berita-berita yang beredar mengenai si segitiga Bermuda ini? Segitiga Bermuda ini adalah salah satu dari banyaknya misteri dunia yang sampai sekarang pamor ketenarannya itu benar-benar gak ada yang bisa ngalahin, teman-teman. Cerita segitiga Bermuda ini sebenarnya baru populer di tahun 1950-an dari artikel-artikel yang dipublikasikan. Nah, kemudian kepopuleran cerita segitiga Bermuda ini dengan bumbu-bumbu mistisnya itu semakin meledak setelah buku yang ditulis oleh Charles Berlitz muncul. Buku yang menceritakan tentang segitiga Bermuda ini berjudul The Bermuda Triangle yang rilis pada tahun 1974. Intinya teman-teman, di sepanjang era selalu ada cerita mengenai segitiga Bermuda ini yang bikin kita nggak habis pikir gitu. Gimana bisa satu tempat di bumi bisa memakan ratusan hingga ribuan korban, entah itu kapal yang tiba-tiba hilang atau pesawat yang tiba-tiba hilang kontak dari radar. Dalam ratusan tahun terakhir tercatat sudah ada 50 kapal, 20 pesawat, dan ribuan nyawa manusia yang hilang di segitiga Bermuda. Tapi apakah di era modern seperti sekarang yang dimana teknologinya itu semuanya sudah canggih, masih ada kasus-kasus di segitiga Bermuda yang nggak bisa dipecahkan? Ayo kita bahas bareng-bareng. Here Alam, who's there? Sebelum kita bahas apakah di era modern seperti sekarang kasus-kasus di segitiga Bermuda itu masih ada, kita kilas balik dulu satu kasus paling terkenal dari segitiga Bermuda, yaitu kasus Flight 19. Jadi buat yang mungkin belum tahu ceritanya, jadi itu pada tanggal 5 Desember tahun 1945, ada 5 pesawat tempur Amerika Serikat yang sedang melakukan latihan rutin. Dari 5 pesawat tempur ini ada 14 awak, teman-teman. Dan pesawat tempur ini tuh tujuannya mau ke Florida. Tapi di tengah-tengah penerbangan tiba-tiba kelima pesawat ini hilang kontak. Hingga akhirnya kelima pesawat tersebut dinyatakan hilang. Kemudian ditugaskanlah pesawat-pesawat penyelamat untuk mencari kelima pesawat yang hilang itu. Tapi sialnya, pesawat-pesawat penyelamat ini juga ikutan hilang. Hingga akhirnya dari total 14 awak yang hilang menjadi 27 orang yang hilang, teman-teman. Laporan resmi mengatakan kalau hilangnya pesawat-pesawat ini disebabkan oleh navigasi yang rusak dan bahan bakar yang habis. Intinya pada saat itu kasus Flight 19 ini dinyatakan sebagai kasus tragis dalam dunia penerbangan seperti biasanya, nggak ada unsur-unsur mistisnya, teman-teman. Baru pas 20 tahun kemudian kasus Flight 19 ini muncul lagi dan dikaitkan dengan segitiga Bermuda. Jadi pada tahun 1964 muncul sebuah artikel yang ditulis oleh Vincent Gaddis. Artikel ini bilang kalau wilayah antara Miami, San Juan, Puerto Rico, dan Bermuda adalah zona misterius. Dan ini adalah awal mula munculnya narasi-narasi misteri mengenai segitiga Bermuda, teman-teman. Hingga akhirnya karena lokasi hilangnya 5 pesawat latihan militer Amerika itu pas di titik yang dimaksud, jadinya banyak yang mengaitkan antara segitiga Bermuda dengan kejadian Flight 19, teman-teman. Ditambah lagi pada tahun 1974 yang dimana disitu bukunya Charles Berlitz rilis yang mengenai segitiga Bermuda ini. Dan inilah yang memperkuat narasi-narasi segitiga Bermuda itu mengandung kutukan. Sehingga pada akhirnya semua orang percaya kalau kasus Flight 19 itu adalah korban dari segitiga Bermuda. Di era sekarang yang teknologinya udah serba canggih, aku pikir udah nggak ada lagi kasus-kasus di segitiga Bermuda yang nggak dipecahkan. Ternyata masih banyak, teman-teman. Contohnya adalah kasus Piper PA-23 disappear. Kejadiannya terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 2005 yang dimana pesawat ini terbang dari Florida ke Bahama. Dan jalur penerbangannya itu melewati wilayah yang disebut sebagai segitiga Bermuda. Dalam penerbangan ini hanya ada 3 orang di pesawat tersebut. Jadi kronologinya tuh kayak gini, teman-teman. Pada saat itu pengawas udara kehilangan kontak dengan pilot dari pesawat tersebut. Si pengawas udara ini mau ngabarin ke pilot di situ bahwa di rute perjalanannya itu ada hujan deras. Nah, karena si pengawas udara ini nggak bisa ngubungin si pilot, akhirnya diduga pilot ini terbang menerobos hujan deras tersebut. Hingga akhirnya karena pesawat itu menerobos hujan lebat hingga menyebabkan pesawat jatuh. Selain kasus ini ada lagi guys versi kapalnya yang terjadi pada tahun 2003. Jadi ada 2 orang sepasang kekasih bernama Frank dan Lomina. Pada Rabu sore tanggal 18 Juni tahun 2003 mereka memutuskan untuk pergi memancing menggunakan
kapal milik mereka. Sorry guys, maksudnya perahu bukan kapal. Mereka berangkat dari Boynton Beach Inlet, Florida. Nah, 2 hari kemudian mereka nggak balik-balik. Akhirnya di hari Jumatnya dilakukanlah pencarian seluas 35.700 mil. Pencarian perahu ini meliputi perairan Miami hingga Georgia, yang dimana kita tahu di perairan tersebut sekitarnya adalah termasuk dalam wilayah segitiga Bermuda teman-teman. Tapi pencarian ini nggak membuahkan hasil sama sekali. Nggak ada titik terang keberadaan sepasang kekasih ini dan kapalnya itu di mana. Mereka hilang tanpa jejak dan diduga mereka menjadi korban dari segitiga Bermuda. Satu lagi teman-teman, kasus ini terjadi pada tahun 2017, yang tepatnya di tanggal 15 Mei tahun 2017. Pesawat ini adalah pesawat privat MU-2B yang terbang dari Puerto Rico ke Florida. Di dalamnya ada beberapa orang-orang penting bersama dengan keluarganya. Nah, pesawat ini juga sama, mereka tiba-tiba menghilang di perairan wilayah segitiga Bermuda teman-teman. Pesawat ini tiba-tiba hilang dan posisinya nggak bisa dilacak, padahal saat itu nggak ada indikasi cuaca buruk sama sekali teman-teman. Baru 2 hari kemudian di tanggal 17 Mei, puing-puing dari pesawat ini ditemukan di sekitar perairan Bahama yang masih masuk ke dalam wilayah segitiga Bermuda. Oke, kalau bahas segitiga Bermuda, kurang rasanya kalau kita nggak ngebahas mengenai teori-teori konspirasinya. Ini aku nemuin ada 2 teori konspirasi yang menurutku menarik dan memang ada kaitannya dengan hilangnya pesawat-pesawat di segitiga Bermuda, teman-teman. Jadi, ada teori konspirasi yang mengatakan kalau di dasar segitiga Bermuda itu sebenarnya ada markas alien tersembunyi. Alien-alien ini berusaha untuk menculik kapal-kapal dan pesawat-pesawat untuk dijadikan sebagai bahan percobaan dalam eksperimen-eksperimen yang mereka buat di markasnya. Nah, radar atau kompas pesawat yang bisa tiba-tiba rusak apabila masuk ke dalam perairan segitiga Bermuda ini sebenarnya disebabkan oleh teknologi-teknologi yang dibuat oleh si alien ini. Alien itu berusaha untuk membuat pesawat atau kapal-kapal itu rusak supaya mereka bisa tenggelam. Selain teori konspirasi yang bilang kalau di segitiga Bermuda ini ada markas alien tersembunyi, ada juga teori konspirasi yang bilang kalau di segitiga Bermuda itu ada wormhole atau pintu masuk ke dimensi lain. Teori konspirasi ini percaya kalau sebenarnya pesawat-pesawat atau kapal-kapal yang hilang di segitiga Bermuda itu sebenarnya masuk tersedot ke dalam portal itu. Itulah yang menyebabkan kenapa tiba-tiba pesawat dan kapal bisa tiba-tiba menghilang secara misterius di daerah perairan segitiga Bermuda. Karena mereka semua udah masuk ke dalam lubang dimensi itu. Makanya mereka bisa tiba-tiba hilang tanpa jejak, tanpa puing-puing sama sekali. Sebenarnya guys, kalau kita kesampingkan dulu misteri-misteri dan teori-teori konspirasi yang membahas mengenai segitiga Bermuda ini, ada beberapa alasan-alasan yang logis yang bisa ngejelasin kenapa ada banyak kapal atau pesawat yang bisa hilang tiba-tiba di segitiga Bermuda. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan banyak kapal atau pesawat yang rusak atau hilang di segitiga Bermuda ini sebenarnya bisa disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Karena di segitiga Bermuda cuacanya tuh sangat-sangat ekstrim teman-teman. Perubahan cuaca di segitiga Bermuda tuh benar-benar cepat dan gak terduga teman-teman. Sering muncul tiba-tiba badai, tiba-tiba hujan lebat, bahkan tiba-tiba bisa muncul semburan air yang bisa menyebabkan kapal-kapal tenggelam. Nah, badai, angin topan, dan semburan air ini yang juga bisa mengakibatkan navigasi pesawat bermasalah hingga mengalami kerusakan. Kemudian alasan logis lainnya itu adalah adanya gangguan geomagnetik teman-teman. Jadi singkatnya beberapa titik-titik di segitiga Bermuda itu memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa bikin kompas jadi nggak akurat sehingga pilot jadi kesulitan buat nentuin arah teman-teman. Dan ini bisa mengakibatkan pesawat-pesawat keluar dari rute yang seharusnya mereka tempuh. Dan bisa mengakibatkan pesawat kecelakaan. Begitupun dengan kapal-kapal. Selain itu, di segitiga Bermuda juga punya arus teluk yang kuat. Arus ini bisa ciptain pusaran besar dan muncul gelombang-gelombang besar yang bisa mengakibatkan stabilitas pesawat terganggu. Gimana kalau menurut kalian? Apakah alasan-alasan logis ini masuk akal untuk dikaitkan dengan penyebab dari hilangnya banyak pesawat dan kapal di segitiga Bermuda? Komen di bawah. Oke teman-teman, aku punya fakta yang harus kalian tahu. Ternyata selama ini insiden-insiden di segitiga Bermuda itu nggak sebanyak dengan laut-laut yang lain. Ternyata kecelakaan-kecelakaan pesawat dan kapal di laut-laut yang lain itu lebih sering dan lebih
ekstrim daripada di segitiga Bermuda. Bahkan segitiga Bermuda nggak masuk top 10 lautan paling berbahaya menurut laporan WWS bersama Allianz pada tahun 2013. Malahan laut kayak lautan Cina Selatan sama Samudra Hindia lebih berbahaya dari segitiga Bermuda, teman-teman. Nah, sekarang yang malah jadi misteri adalah kalau memang sebenarnya segitiga Bermuda ini nggak seberbahaya itu, kenapa banyak muncul narasi-narasi yang seakan-akan membesar-besarkan teori mengenai segitiga Bermuda ini? Kenapa kecelakaan-kecelakaan pesawat atau tenggelamnya kapal-kapal di lautan-lautan lain itu nggak seheboh dengan kasus-kasus apabila ada yang terjadi di segitiga Bermuda? Aku penasaran mau baca pendapat kalian kayak gimana. Coba tulis di kolom komentar. Oh ya, aku sempat baca ada teori-teori konspirasi liar yang nggak untuk 100% dipercaya mentah-mentah, teman-teman. Jadi tuh, teori konspirasi ini percaya kalau segitiga Bermuda ini terus dibesar-besarkan isunya karena media-media sengaja supaya artikel, buku, film, atau dokumenter yang dibuat bisa laku dan terkenal. Terus ada juga teori konspirasi yang bilang kalau di segitiga Bermuda itu ada pangkalan militer rahasianya Amerika Serikat. Pemerintah sengaja ngebiarin berita segitiga Bermuda ini semakin meluas dengan bumbu-bumbu mistis untuk dijadikan pengalihan isu. Jadi segitiga Bermuda ini dijadikan sebagai pengalihan isu supaya orang-orang nggak fokus sama eksperimen-eksperimen militer yang bakal dilakuin oleh Amerika Serikat di daerah segitiga Bermuda itu. Tapi balik lagi, ini cuma teori-teori liar dari internet yang nggak bisa dipercaya sama sekali dan nggak punya dasar. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat diklik tombol like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga buat di subscribe buat konten-konten selanjutnya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau mau request konten selanjutnya kita bahas misteri dunia apa lagi. Oke, terima kasih. See you next video.